Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam Zakaria. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Salam Kibar Silaturahim online dalam kajian Ibu Pembelajar bersama Teh Kiki Barkia. Ya Teh Kiki, untuk tema kali ini menarik banget ya Teh ya, yaitu menjadi ibu yang sabar ya Teh ya. Oke, mungkin saya ulas sedikit ya mengenai pengalaman mungkin saya juga gitu ya Teh. Karena sabar itu kadang satu ilmu yang kayaknya susah sekali gitu ya Teh. Kadang kita udah niat pengen sabar banget jadi ibu, tapi ketika kita di rumah ada aja kita pengen marah sama anak, pengen mengeluh sama suami ya Teh ya gitu ya. Mungkin kalau yang saya lihat dari profil Teh Kiki sendiri gitu ya, saya juga baca buku Teh Kiki ya, buku 5 Guru Kecilku, itu sepertinya Teh Kiki itu orang yang sangat sabar gitu menurut saya gitu ya Teh. Mungkin Teh Kiki bisa sharing sama ibu-ibu, kok bisa sih Teh sabar banget jadi ibu 5 gitu kan secara anaknya Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya ibu-ibu. Ya jazakillah nih Teh Mary sudah husnuzon sama saya ya kalau saya itu orang yang sabar. Mudah-mudahan husnuzonnya Teh Mary dan ibu-ibu yang ada di rumah menjadi doa gitu ya untuk saya. Tapi perlu diluruskan, menurut saya kurang tepat gitu ya kalau misalnya saya dijuluki sebagai ibu yang sangat sabar, karena menurut saya sabar itu bukan satu karakter yang dimiliki seseorang gitu Teh. Jadi sabar itu adalah sesuatu yang memang kita raih gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang memang kita harus ciptakan supaya kita bisa lebih sabar, dan ada kondisi-kondisi yang harus kita hindari supaya kita tetap sabar. Juga ada beberapa pemikiran dan keyakinan yang memang harus kita pegang supaya kita lebih sabar gitu Teh. Jadi ya namanya juga manusia biasa ya. Saya juga sama merasakan hal yang sama gitu ya dengan yang Teh Mary rasakan. Banyak hal yang mungkin memicu kita untuk marah. Apalagi saya dalam kondisi anaknya banyak. Kalau Mary misalnya satu yang pemicu kesabarannya, pemicu kemarahannya itu misalnya satu orang, kalau saya kan mungkin 5 orang. Saya juga pernah tanya sama suami saya, kalau Umi teh sabar atau tidak ya, kata suami mah relatif lah untuk kasus yang seperti itu gitu ya. Kadang di rumah juga kalau misalnya sudah menahan amarah, saya tuh suka bertanya gitu ya sama khodimat, sama pembantu saya, Bibi, Ari Umi masih sabar gitu ya. Karena saya ingin memastikan bahwa saya itu masih sabar atau tidak, ilmu yang memang saya pelajari untuk saya tetap sabar itu masih bisa saya laksanakan atau tidak gitu lah Teh. Jadi sabar itu bukan satu karakter, sehingga kalau misalnya ibu-ibu sudah berpikir bahwa ada saya mah tidak sabaran, saya mah pemarah, biasanya agak susah untuk keluar dari apa yang kita pikirkan itu ya. Jadi percaya bahwa sabar bisa kita kondisikan sehingga setiap orang itu bisa kok mencapai kesabaran. Dan kalau dalam satu hadis, sabar itu juga karunia, maka sesuatu yang memang kita bisa minta kepada Allah gitu Teh. Saya tuh sering banget berdoa untuk supaya bisa minta sabar gitu Teh lah. Oke Teh Kiki, lanjut aja mungkinnya ke pertanyaan berikutnya Teh Kiki. Mungkin saya ulas sedikit dulu tentang ibu atau wanita ya Teh ya. Karena kan ibu wanita itu kan mungkin kalau saya melihatnya ada dua ya Teh ya. Ada ibu rumah tangga sama ibu yang bekerja. Tapi kan mereka juga sama-sama adalah seorang ibu ya Teh ya gitu ya. Yang saya alami gitu ya Teh, kalau seorang ibu tuh kayaknya kerjanya tuh nggak beres-beres gitu ya Teh ya. Di rumah udah dari pagi harus menyiapkan makanan, sarapan, dari sampai pagi sampai sore, kemudian ayahnya pulang lagi gitu ya Teh. Ada lagi harus ngurus juga gitu, harus melayani gitu ya Teh. Jadi gimana sih Teh kalau Teteh itu mungkin kan Teteh bilang tadi sabar itu bukan suatu karakter ya Teh. Jadi dimana kita tuh meminta kepada Allah, kemudian ada dukungan-dukungan juga yang bisa membuat kita sabar. Mungkin saya di sini pengen tahu kondisi apa gitu ya yang bisa kita buat gitu dalam rumah supaya kita tuh jadi ibu itu nggak cepat aduh gitu kan. Apalagi kalau ibu rumah tangga merasa kerjanya tuh nggak beres-beres, aduh gitu ya. Tapi kalau ibu kantoran juga sama, dia pagi ngantor, pulang capek segala macam, tetap anak pulang mama juga lagi, ibu lagi, umi lagi kan gitu ya. Mungkin ada kondisi di mana Teh Kiki bikin bikin ibu itu supaya lebih sabar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, jadi memang ada beberapa hal yang memang kita perlu analisis ya dalam rumah tangga kita. Apa yang kira-kira menyebabkan kita susah untuk mencapai kondisi sabar? Termasuk saya juga kan terus berusaha ya untuk tetap seperti ini. Jadi yang pertama ya Teh Mary, orang tua yang sadar amanah dengan orang tua yang tidak sadar amanah, ini level kesabarannya beda gitu. Jadi kalau misalnya kita menilai bahwa rumah tangga kita, kemudian anak-anak kita adalah amanah yang Allah berikan ya, sesuatu yang memang Allah titipkan sama kita, yang namanya amanah, yang namanya titipan, kita ingat bahwa suatu hari itu akan kita kembalikan dan akan kita pertanggungjawabkan. Nah biasanya juga akan beda ya, artinya dengan tantangan yang kita temui, kalau kita sadar dengan amanah, oh iya, ingat bahwa
kondisi apapun, perasaan apapun, sesuatu yang sekarang kita jalani itu akan kelak kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bikin tidak sabar atau tidak sabar ini orang tua yang sadar perintah dengan orang tua yang tidak sadar perintah, itu juga beda level kesabarannya. Kenapa? Karena misalnya di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah itu kan memerintahkan gitu ya, agar diri kita itu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Nah, yang namanya masuk surga itu kan susah ya ibu-ibu ya Teh Mary ya. Yang namanya masuk neraka itu amalannya lebih gampang gitu ya untuk kita melakukan. Nah, pastinya ada gangguan, ada tantangan, ada hambatan supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, tetapi ketika kita sadar bahwa Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, insya Allah akan lebih siap, lebih tegar, lebih sabar untuk menghadapi semua tantangan yang kita hadapi. Karena ingat apa? Karena kita lebih tidak sabar lagi ketika nanti kita di akhirat, ya kan, akan menemui satu kondisi yang memang kita tidak suka, tidak kita cintai, tetapi tidak ada waktu lagi untuk kemudian mengubahnya, tidak ada kesempatan lagi gitu ya. Jadi ingat saja Teh, jadi dalam kondisi apapun, misalnya tantangan membuat anak soleh itu kan luar biasa ya, menjaga fitrah anak-anak itu luar biasa. Kadang banyak perlu biaya, perlu ilmu, perlu tenaga, perlu waktu, tetapi karena kita sadar perintah itu kan jadinya terus gitu lah Teh. Nah, terus kemudian yang bikin lagi ya orang tua itu sabar atau tidak sabar nih. Orang tua yang menganggap bahwa anaknya karunia sama orang tua yang menganggap bahwa anaknya beban, ini level kesabarannya juga beda. Nah, jadi kalau beberapa orang tua mungkin merasa gitu ya bahwa tambahan anak itu tambahan beban. Apalagi beberapa yang mungkin mereka tidak merencanakan kehamilan, aduh yang ini mah kecelakaan. Nah, kalau sudah berpikirnya seperti itu, ini lain kesabarannya. Tetapi kalau misalnya kita berpikir anak itu adalah karunia, anak itu adalah ladang amal kita, anak itu adalah cara kita untuk bisa mencapai tingkat yang lebih baik di surga, insya Allah kesabarannya juga beda dengan orang-orang yang menganggap anak itu sebagai beban, tambahan anak sebagai tambahan beban. Apalagi mungkin bagi beberapa perempuan yang berpikir bahwa aduh tambahan anak itu mencapai pertambahan karir misalnya, meningkatkan karir. Nah, ini beda. Ibu bekerja ya mungkin ya Teh ya. Nah, terus kemudian kita analisis lagi ya apa yang menyebabkan kita itu sabar atau tidak sabar. Nah, kita kan punya pekerjaan ya Teh Mary, mau jadi ibu rumah tangga, ayah juga kan punya pekerjaan ya beda-beda. Mungkin ada yang di lapangan secara fisik sangat terkuras, ada yang mungkin secara otak sangat terkuras, atau secara tanggung jawab gitu ya. Nah, jadi ini juga beda level kesabaran antara orang tua yang nikmat bekerja dengan yang stres bekerja, ini beda gitu loh Teh. Jadi Tete Mary misalnya bisa dilihat, Tete Mary pernah kerja? Saya pernah. Nah, kalau Tete Mary misalnya kerja yang tidak sesuai dengan passion kita, terus penuh stres di dalam kantor, itu kan biasanya kan menumpuk ya pikiran kita, kemudian pulang ke rumah itu juga membawa energi negatif, pikiran-pikiran yang mungkin runyem gitu ya, yang membuat kita itu tidak sabar. Nah, jadi penting sekali ibu-ibu untuk memilih jenis pekerjaan apa yang kira-kira kita enjoy menikmatinya ya. Untuk ibu-ibu ya? Ya, tidak juga ibu-ibu, karena kita sekarang sedang berbicara orang tua. Okay. Karena kalau ayah pun misalnya dia tidak nikmat bekerjanya, pulang itu udah sisanya cuma energi lelah dan pengennya marah-marah, bagaimana dia bisa mau meluangkan waktu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah? Sementara mereka juga meminta gitu ya, baik secara waktu, tenaga, dan pikiran dari seorang ayah, walaupun mungkin sisa waktu dari mencari nafkah gitu. Jadi penting sekali juga buat perempuan, terutama ibu-ibu, untuk mengatur speed, kecepatan kita dalam meraih karir kita, dalam mengaktualisasi diri kita, dalam menjalankan pekerjaan kita. Kapan kita harus mengejar dengan sangat cepat misalnya, atau kapan kita mungkin harus bersabar menunda. Tetapi kalau mungkin saran dari saya ya, kalau saya selalu punya prinsip ya, keep moving forward lah Teh Mary, walaupun cuma little step gitu ya, yang penting kita tetap terus maju. Tapi memang ada kalanya kita harus mengerem, ada kalanya kita harus merangkak ya kan, ada kalanya kita mungkin harus jalan jongkok misalnya, atau ada kalanya kita harus berjalan, atau ada kalanya kita harus sprint gitu ya. Jadi
ada banyak yang mungkin mereka yang hari ini terlihat gemilang di karirnya, bisa jadi pada saat mereka anak-anak yang membutuhkan kehadirannya secara fisik lebih banyak, lebih dominan, mereka juga ada orang-orang yang menunda dan kemudian baru memulai kembali setelah anak-anak tidak membutuhkan bantuan atau peran kita secara fisik yang memang lebih banyak gitu loh. Jadi ini juga penting kita atur supaya level kesabaran kita tetap prima gitu ya, terjaga. Nah terus kemudian ada lagi teh, lapang sama sempit. Ini juga beda, biasanya orang tua yang dalam kondisi lapang tidak punya terlalu permasalahan yang sangat membebani pemikirannya, biasanya lebih sabar daripada orang-orang yang memang sedang lagi diuji gitu ya. Termasuk misalnya kalau dari sisi tingkat ekonomi, makanya banyak KDRT dan kekerasan itu banyak misalnya terjadi di menengah ke bawah, tetapi tidak juga ya di menengah ke atas juga, dengan tingkat stressful yang memang luar biasa, persaingan hidup yang saat ini seperti ini luar biasa, memang memungkinkan hal itu. Jadi pada saat kondisi sempit memang penting sekali memperkuat gitu ya kerjasama dengan suami, sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah gitu ya, sehingga kita tetap lebih sabar. Nah ibu-ibu, untuk yang selanjutnya ya, yang membedakan level kesabaran dari setiap orang tua khususnya ibu, ini terjadi antara orang tua yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu pengasuhan atau yang minim ilmu pengasuhan. Kenapa gitu ya? Karena dengan kita mengetahui ilmu pengasuhan, kita bisa memiliki sikap yang lebih tepat, memiliki langkah yang lebih efektif gitu ya, dan memiliki ekspektasi yang lebih tepat tentang perilaku anak-anak kita. Dengan ekspektasi yang lebih tepat, otomatis kita juga minim cemas, minim khawatir, minim stres yang berlebihan. Walaupun sebenarnya kecemasan, kekhawatiran adalah satu modal yang memang Allah karuniakan khusus gitu ya kepada perempuan, dari hormon yang memang dihasilkan dari dalam tubuhnya, sehingga memang punya potensi kecemasan dan kekhawatiran yang memang lebih besar daripada makhluk laki-laki misalnya. Tetapi masya Allah itu sebenarnya potensi yang sangat positif, karena dengan kecemasan dan kekhawatiran yang memang sering muncul dari dalam diri seorang perempuan, disitulah yang kemudian mendorong seorang perempuan itu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, karena suka merasa tidak sempurna aja ya. Jadinya teh pengen gimana, cari terus. Kalau kita terus merasa sudah selesai, sempurna dan baik-baik saja kan, kalau saya tidak ada kecemasan sama sekali kan tidak mendorong kita untuk belajar ya Teh Mary gitu ya. Yang selanjutnya ibu-ibu, yang membedakan level kesabaran kita itu kondisi di mana sebuah pengasuhan yang memiliki lingkungan yang sevisi dengan lingkungan yang tidak sevisi, ini juga beda level kesabarannya. Misalnya kalau kita hidup di lingkungan yang keluarga besar, banyak macam-macam karakter yang mendidik anak-anak, kemudian punya masing-masing punya gaya style masing-masing gitu ya. Nah biasanya ini tingkat kesabarannya berbeda dengan orang tua yang punya lingkungan satu visi. Kenapa? Karena kalau kita punya lingkungan yang tidak sevisi, konflik yang kemudian mungkin akan muncul itu lebih banyak. Otomatis karena gesekan lebih banyak, konflik yang muncul lebih banyak. Nah biasanya tingkat kesabarannya juga berbeda. Nah, visi antara ibu sama bapaknya bisa jadi seperti itu, atau visi antara orang tua dengan lingkungan besar. Misalnya kita tinggal sama, mohon maaf, misalnya nenek kakek, atau misalnya jangan ke nenek kakek lah, sama khodimat saja, sama pembantu. Kalau pembantunya misalnya tidak sevisi, kan jadi muncul masalah juga. Kita kasih pembantu enggak, kita enggak kasih pembantu kasih misalnya. Sama biasanya ini klasik sekali ya, terutama misalnya kalau berbicara tentang nenek kakek, karena memang punya kekhasan tersendiri lah cinta nenek sama kakek ini gitu ya. Nah ini biasanya juga suka rawan konflik. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah orang tua yang punya kondisi prima dengan orang tua yang kondisi lelah, itu beda juga level kesabaran. Mungkin Teh Mary bisa ngerasain kan kalau kita sudah sangat capek gitu ya, kalau misalnya kita sakit. Nah makanya penting sekali untuk menyederhanakan hidup, kemudian bagaimana membuat lingkungan di dalam rumah kita itu supaya kita tidak terlalu lelah, termasuk misalnya bagaimana suami itu mendukung pekerjaan istri dengan memfasilitasi kemudahan gitu ya, supaya istri tidak terlalu lelah, istri punya waktu untuk me time dan segala macamnya. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah yang membedakan level kesabaran adalah antara kegiatan anak yang teratur sama yang tidak teratur. Ini juga beda. Kalau anaknya tidak teratur, kegiatannya tidak kita potong-potong, biasanya kan
apa namanya, kejadian tidak terduganya lebih mungkin untuk terjadi gitu ya, konfliknya bisa lebih mungkin untuk terjadi. Tapi kalau anak dibuat selalu sibuk, dibuat punya aktivitas jam segini mereka itu apa menunya misalnya ya, aktivitasnya jam segini apa, dilihat dari kondisi kelelahannya, kondisi ngantuknya, kira-kira yang ini paling pas misalnya baca buku. Nah biasanya kalau kayak gitu nggak terlalu banyak konfliknya, jadi nggak terlalu rawan apa namanya marah-marah gitu ya. Jadi kita juga bisa lebih sabar. Terus kemudian antara orang tua yang suka mengatur waktu dengan orang tua yang terburu-buru. Saya tuh bisa ngerasain Teh Mary kalau misalnya kita sedang terkejar deadline pekerjaan atau terburu-buru misalnya mau pergi, kita tuh cenderung kalau nggak otoriter jadi permisif. Nah ini juga penting untuk mengatur. Makanya kalau misalnya saya nggak bisa bayangkan ya kalau kondisi kita mengharuskan setiap hari berangkat, sementara kita tidak mengkondisikan anak-anak itu siap untuk kita tinggalkan. Nah ini juga jadi Bagi repot. ibu yang mungkin kerja Misalnya ya. seperti itu. Tapi banyak juga ibu-ibu yang memang sudah terbiasa ya mengkondisikan anak-anaknya supaya pagi-pagi itu oke, sehingga bisa kerja dengan tenang. Tapi banyak juga yang kemudian rawan. Nah kalau sudah seperti itu kan kita mau time out anak juga tidak ada waktu. Iya. Ya kan, karena udah harus akhirnya kebanyakan orang tua itu permisif. Ya udah kamu mau apa? Mau dikasih itu juga. Karena sabar itu kan bukan berarti menahan amarah. Sabar untuk tidak memberi, sabar untuk menahan pemberian, ya kan itu juga bagian dari kesabaran. Sabar untuk konsisten dalam menegakkan aturan itu juga bagian dari kesabaran. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita tinggal di lingkungan dengan cuaca yang tidak nyaman, lingkungan yang crowded, lingkungan yang padat, ini juga level kesabarannya beda ya, karena tingkat stresnya tinggi. Misalnya di Jakarta, macet dan luar biasanya itu padat. Nah itu juga mempengaruhi. Kadang beberapa kota yang memang macet gitu ya, orang tua sudah sangat lelah ketika pulang itu ya, otomatis level kesabarannya beda dengan yang suasananya asri, nyaman gitu. Dingin juga ya, nggak Dingin. macet. Oh iya betul. Misalnya lingkungan yang panas atau orang yang dingin, misalnya itu. lingkungan yang dingin. Kayak saya punya anak-anak yang sangat stres karena kita kan memang lama di Amerika ya. Jadi betul. ketika masuk ke Indonesia yang pertama kali ekspresi mereka hot katanya itu gitu. Jadi mereka tuh cukup stres Teh kalau misalnya mereka pergi ke tempat yang memang tidak ada AC-nya misalnya atau sangat panas. Jadi anak-anak itu akan cenderung mudah frustasi, otomatis mudah membuat masalah. Nah, otomatis orang tuanya juga jadi teruji terus kesabarannya. Itulah Teh kira-kira lingkungan yang memang kita harus ucapkan. Jadi sekali lagi, kesabaran itu bukan karakter. Semua orang bisa berpotensi untuk menjadi sabar dan semua orang bisa berpotensi untuk menjadi tidak sabar meskipun kita terkenal misalnya dengan kesabarannya gitu ya. Jadi Dikondisikan. harus kondisi-kondisi yang mungkin tadi saya jelaskan itu harus kita ciptakan. Nah ibu-ibu juga bisa menganalisis di rumah, kira-kira apa ya dari pemaparan yang tadi saya sampaikan, kira-kira poin-poin apa saja. Oh ternyata mungkin selama ini saya nggak sabaran karena terlalu capek, karena misalnya pekerjaannya terlalu banyak, karirnya mungkinnya terlalu apa namanya luar biasa lah gitu ya bebannya misalnya kayak gitu. Mungkin Teh Kiki tadi saya singgung sedikit sama Teh Kiki kondisi-kondisi yang Teh buat gitu ya supaya ibu itu sabar. Tadi juga Teh Kiki bilang bahwa terkadang gitu ya Teh ya, lapang dan tidak lapang, kemudian lelah dan tidak lelah gitu ya. Karena kan kondisi kita tuh kadang ada yang lapang harta, ada yang juga yang mungkin lagi sulit gitu ya kan. Jadi levelnya itu bisa beda-beda gitu ya Teh. Sama dengan yang ibu pekerja mungkin lelah, mungkin tekanan pekerjaan. Mungkin ada mungkin tipsnya Teh Kiki mungkin. Tips-tipsnya untuk misalnya kalau misalnya kita dari dalam keadaan susah uang, mungkin ya kan kadang juga orang tua ada yang punya perasaan itu kadang suka ke anaknya gitu kan, atau enggak pulang lelah kerja ayahnya mungkin ibunya pengen curhat ayahnya nggak dengerin jadinya ibunya ke anak lagi iya, gitu. betul, Oke, betul, saya kasih tipsnya mungkin Teh. Iya, jadi kalau kondisi lapang dan sempit memang ada hal-hal yang memang tidak kita bisa hindari ya, karena Allah itu kan melapangkan rezeki siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki siapa yang Allah kehendaki. Tetapi cara pandang kita terhadap keadaan, terhadap permasalahan adalah sesuatu yang masih bisa kita atur. Jadi masalah itu kan sebenarnya cuma stimulus, tetapi respon terhadap masalahnya yang menjadi kemudian pilihan kita. Ya, kalau Rasulullah itu bilang kan Muslim itu Masya Allah selalu dalam keadaan yang baik. Kalau dia misalnya dalam keadaan lapang dia bersyukur, dalam keadaan sempit dia misalnya bersabar ya. Jadi sebenarnya pertama jangan salahkan keadaan. Jangan kemudian misalnya ada gimana tuh, ada kita misalnya ekonomi sulit dan segala macamnya. Ibu ya, kalau kita misalnya berpikir saja misalnya bahwa misalnya kita ingat salah satu hadis bahwa orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan kesempatan misalnya masuk surga misalnya, itu kan sebenarnya memberikan motivasi kepada kita. Jadi itu sebenarnya contoh aja bahwa ketika kita punya kesempitan, lihat sesuatu yang baik dari dalam itu, atau perbanyak kita mensyukuri ya apa yang tidak dimiliki orang lain. Karena
Kadang misalnya kita lihat muka kita teh fokusnya teh pada jerawat yang kita punya nih, saya juga punya jerawat. Tetapi kita teh tidak lihat, Masya Allah, Allah tuh sudah kasih hidung yang seperti ini, mata yang dua, sehat dan segala macamnya. Karena manusia itu suka sering sekali melihat pada sisi yang negatifnya. Jadi kalau misalnya sudah dalam keadaan lapang atau tidak sempit, bilangnya kan keadaannya mungkin ya, tidak, kadang ada beberapa yang tidak bisa kita pilih teh. Tapi kita masih bisa memilih respon terhadap keadaan tersebut. Lihat sebanyak-banyaknya hal yang masih bisa kita syukuri insya Allah. Nah terus kemudian juga tadi Teteh sempat menyinggung pelampiasannya kepada anak-anak. Nah ini capek gitu ya. Iya betul. Jadi memang nanti ini juga sebenarnya salah satu poin yang akan saya bagi di resep sabar. Jadi harus mengkondisikan diri ketika kita bertemu dengan anak-anak itu dalam keadaan yang memang siap gitu ya. Jadi harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, harus mengatur, memilah mana yang harus kita selesaikan dulu, mana yang genting, mana yang penting. Jangan bawa pekerjaan stres ke dalam rumah misalnya, atau misalnya jangan kemudian menjadikan anak sebagai pelampiasan. Nah ini sering sekali terjadi. Kenapa? Karena anak teh manusia kecil, bertubuh mini, lemah dan segala macamnya. Jadi kita merasa punya power, punya kekuatan, sehingga apapun kadang ya, mohon maaf, sebenarnya marahnya teh sama suaminya, asalnya sama suaminya, tapi kemudian dilampiaskan kepada anak-anaknya. Sering banget kan ya kayak gitu ya. Kalau sudah seperti itu, ibu-ibu ingat saja bahwa apa yang kita tanam itu suatu saat akan kita petik. Jadi jangan sampai kemudian kita salah menanam, ya. Jangan sampai emosi-emosi negatif kita kemudian memberikan perlakuan buruk kepada anak-anak, padahal itu akan menjadi investasi keburukan di masa depan. Gitu. Nanti sebenarnya itu masuk dalam resep sabar. Itu dari resep sabar. Belum yang tadi makan tips sabar ya Teh ya. Yang tadi itu tentang kondisi yang harus kita ciptakan ya untuk supaya kita lebih sabar. Gimana Teh? Ya, mungkin tadi kita juga singgung mengenai apa kan tadi bilang kondisi ya Teh ya. Selain kondisi kita nanti ada mungkin tipsnya. Tadi saya tanyakan kan kalau misalnya lapang gimana, terus kemudian ketika lelah apa gimana gitu ya. Mungkin Teh Cici bisa mungkin kasih tips sama ibu-ibu gitu ya. Permasalahan itu kan pasti ada akarnya gitu ya. Kalau suatu masalah gitu ya, misalnya apa yang kita buat kita marah gitu ya, jadi supaya kita nggak harus gimana sih gitu ya, supaya saya itu terlampiaskan gitu ya. Saya tuh sebenarnya pengen marah gitu, tapi nggak pengen ke anak, atau mungkin pengen marahnya ke suami yang tadi kata Teh gitu ya. Itu gimana gitu Teh, maksudnya kita tuh harus seperti apa, gimana gitu ya, cara memilah-milah gitu ya, supaya kita tuh seperti ingin menyampaikan gitu ke anak, ke suami gitu mengenai ibu teh pengennya gini loh gitu, ayah ibu tuh sebenarnya punya perasaan seperti ini loh gitu. Gimana Teh? Ya jadi salah satu resep sabar gitu ya, saya sebenarnya punya 20 tips resep sabar Teteh. Tapi salah satunya ya yang berkaitan dengan pertanyaan Teteh itu adalah memang penting sekali untuk memiliki pola komunikasi yang sehat ya. Dalam artian kita punya waktu yang cukup untuk berkomunikasi, punya metode yang tepat dalam berkomunikasi, punya gaya komunikasi yang tepat dalam berkomunikasi, dan memastikan bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita inginkan itu bisa disampaikan ya. Dan itu tidak hanya berlaku antara istri dengan suami saja. Ini juga berlaku ibu-ibu antara orang tua dengan anak-anak, dan antara anak-anak dengan orang tua. Kalau kita selalu menganggap bahwa keluarga itu sebagai satu tim, di mana kita punya tujuan yang sama, visi misi yang sama, pasti otomatis dalam satu organisasi kan kita butuh komunikasi ya. Ibu bapak dalam organisasi pasti butuh rapat, pasti butuh menyamakan tujuan, ya kan? Pasti butuh mengkoordinasikan bagaimana kita bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau ini sehat, insya Allah Teh. Jadi pertama ya memang harus memastikan bahwa apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan, dan harus cari waktu yang tepat untuk menyampaikannya, dan harus cari metode dan cara yang tepat. Ya kalau misalnya Teteh pengen mengeluhkan, padahal intinya misalnya pengen ditambah uang belanja, tapi marah-marah misalnya, kan beda juga dengan misalnya kita berdiskusi, ngobrol, curhat, Pak misalnya sekarang kita gini kan harga-harga itu seperti ini, kira-kira ya yang bisa ibu bantu pelan-pelan supaya gitu kita misalnya bisa cukup. Nah kan beda dengan yang ini gimana kan beda. Jadi sebenarnya gitu masalahnya. Nah terkait dengan resep sabar yang lain gitu ya, yang mungkin bisa saya bagi gini Teh. Yang pertama ya Teh, supaya kita lebih sabar ya, kita harus senantiasa ingat bahwa anak kita itu adalah anugerah Teh ya.
Jadi misalnya Teteh tadi bilang lagi sempit keadaan, lagi lelah, tapi kalau kita ngelihat bahwa Masya Allah anak itu adalah anugerah, anak itu adalah simpanan akhirat, dan ingat bahwa banyak orang yang merindukan, bahkan harus mengeluarkan berbagai usaha, berbagai biaya untuk bisa punya anak, maka ingatlah Masya Allah, Allah itu sudah memberikan kemudahan. Ya, kalau tidak salah Teh Mary juga begitu nikah langsung kan hamil, itu adalah sesuatu yang Masya Allah, itu karunia yang mungkin sangat dirindukan oleh berbagai pasangan. Jadi ingat pas kita sudah lelah, marah, ya Allah, begitu Allah itu memberikan kesempatan kepada kita yang begitu sangat luar biasa memiliki anak.